Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan kasus positif COVID-19 untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan 2 orang tersebut merupakan warga Depok, Jawa Barat. Sejak saat itu, kini Indonesia menduduki perangkat 36 untuk kasus terbanyak COVID-19 dengan total kasus 10.000 lebih serta korban meninggal sebanyak 792 jiwa. Untuk menghadapi masalah pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, dari menggratiskan biaya listrik selama 3 bulan, keringanan kredit, larangan mudik, suntikan anggaran pada sarana kesehatan, sampai pada beberapa kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah juga mengkomunikasikan tentang cara pencegahan virus corona dan update jumlah kasus melalui juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto. Namun usaha pemerintah yang hanya menyampaikan data ini menunjukkan kurangnya kepekaan pemerintah untuk menciptakan kesadaran dan kepercayaan. Ketegasan kebijakan pemerintah untuk menghentikan persebaran virus ini juga tidak tampak. Di samping itu, pemerintah selaku sender dalam proses komunikasi tidak menekankan kejelasan informasi dan masih terdapat miskoordinasi maupun inkonsistensi informasi antar lembaga dan lembaga. Hal ini menyebabkan masyarakat sebagai receiver mengalami kebingungan dan persepsi yang berbeda. Masalah ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pada government public relation di Indonesia. Kelemahan tersebut yakni gagalnya pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi dalam proses komunikasi. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pengelolaan informasi yang akan disampaikan pemerintah sehingga informasi yang akan disampaikan tidak mudah dipahami. Hal ini seperti yang disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menilai sebuah aturan penanganan virus corona oleh pemerintah simpang siur dan tidak jelas. Selain itu, pemerintah dalam menyampaikan pesan masih kaku dan kurang karena hanya berpaku pada data. Pemerintah kurang memperhatikan usaha untuk menciptakan kondisi yang harmonis dan kondusif dengan menyampaikan hal-hal positif kepada masyarakat. Maka hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kepercayaan diri serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi masalah COVID-19. Ketidaksinkronan informasi antar instansi pemerintah dalam usaha menyampaikan informasi kepada publik juga merupakan kelemahan. Pemerintah juga gagal dalam menjalankan fungsi manajemen karena ketidakselarasan informasi menunjukkan bahwa pemerintah belum melakukan perencanaan dan persiapan dalam menghadapi pandemi ini. Sebagai contoh yakni lambannya komunikasi pusat ke daerah dalam melakukan sosialisasi kebijakan PSBB yang dikeluarkan pemerintah, sehingga daerah-daerah telah mengambil inisiatif sendiri. Bahkan seperti Kota Tegal, Kota Tasikmalaya, dan Provinsi Papua telah menerapkan karantina wilayah sebelum adanya PSBB.